Timnas Indonesia kini benar-benar makin sering mendapatkan sorotan media internasional. Sesuatu yang pastinya cukup bagus bagi perkembangan tim Garuda itu sendiri. Yang mana artinya kita sekarang udah nggak dipandang sebelah mata lagi. Tentu saja yang paling menyita perhatian adalah dampak keberadaan para pemain diaspora yang dinilai mampu mengangkat level permainan timnas secara umum. Dan setelah beberapa media besar seperti 433, Football Premier, dan ESPN, kali ini sorotan datang dari media ternama Inggris, The Athletic, di mana media tersebut secara khusus menyoroti keberadaan Maysil Garth dan Eliano Renders yang dinilai akan membuat peluang Indonesia di round 3 ini makin besar. Khusus Maysil Garth, pertemuannya dengan Jadon Oosterwolde di ajang Liga Eropa nanti dinilai akan jadi laga yang sangat spesial. Sebab kabarnya Mace juga secara spesial dalam tanda kutip mengajak kawan lamanya itu buat ikutan yakin memilih Indonesia. Karena bagaimanapun, PSSI sendiri kabarnya juga menjadi salah satu nama berikutnya yang akan dinaturalisasi bersama dengan Ian Maatsen, Jero, dan Kevin Dix. Untuk saat ini, kita patut berbangga punya ketua PSSI yang siap melakukan apapun agar timnas Indonesia maju. Bersama Coach Shin sebagai pelatih kepala, Pak Erik dan jajarannya pelan namun pasti sukses menempatkan Indonesia sebagai tim yang gak bisa lagi dianggap remeh. Bahkan Indonesia sekarang ini disebut sebagai tim paling seksi dan paling progresif di Asia. Sehingga segala prediksi yang menempatkan Indonesia bakal jadi tim hahaha di grup C seketika pupus entah kemana. Ya, berkaca dari yang sudah-sudah, wajar jika sekarang ini timnas Indonesia banyak mendapatkan atensi dari media-media besar luar negeri. Seperti misalnya 433, Football Premier, dan ESPN. Kali ini sorotan itu juga datang dari media ternama Inggris, The Athletic. Diketahui kalau media tersebut sekarang juga mulai penasaran dengan perkembangan timnas Indonesia. Sebab gimana bisa tim ini bisa melesat begitu jauh di ranking FIFA hanya dalam kurun waktu yang relatif singkat. Kemudian The Athletic juga menganggap orang-orang yang meremehkan Indonesia di grup C telah salah. Karena menurut media tersebut, Indonesia lebih layak disebut sebagai tim kuda hitam ketimbang underdog. During a sleepless night, but you're too high to drive. I know that if I'm gonna die, no one will see you cry. Thought I smelled a witch, but I was stupid. Put a pretty Instagram year span, planning this night, try to suit up for a scale. I said I'll pick you up at 8. Yap, salah satu poin yang menjadi konsen di Athletic tentu saja keberadaan para pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia sekarang ini, di mana keberadaan mereka dinilai mampu meningkatkan kualitas tim sehingga bisa bersaing dengan tim-tim besar Asia. Selain itu, kegilaan publik Indonesia terhadap sepak bola dirasa sungguh luar biasa, yang mana itu disampaikan oleh Martin Paes saat diwawancarai oleh The Athletic. Anda sudah tahu sebelum hal itu terjadi, karena Anda telah melihatnya terjadi pada pemain lain. Negara ini sangat besar, dan mereka semua mencintai sepak bola. Ini pertama kalinya saya menyadari betapa besarnya hal itu. Anda melihatnya di internet, Anda melihat angka-angkanya, dan Anda tidak dapat benar-benar memahaminya. Lalu, kami tidak dapat meninggalkan hotel tanpa keamanan. Ungkap kiper FC Dallas tersebut. Lebih lanjut, kegilaan dan kecintaan publik kepada sepak bola nyatanya juga berimbas pada popularitas pemain secara pribadi. Justin Hubner mengatakan kalau ia sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan atensi yang luar biasa terutama di media sosial. Saya mungkin memiliki 5.000 pengikut di Instagram dan ketika para penggemar menyadari bahwa saya berdarah Indonesia, jumlah pengikut saya meningkat menjadi 30.000. Dan sekarang saya memiliki 2,7 juta pengikut. Dalam hal media sosial, semuanya berkembang sangat cepat. Mulai dari kesepakatan merek juga. Sekarang, banyak hal yang datang kepada saya. Ini seperti mimpi, tegas Justin dilansir dari The Athletic.
Ya, berkaca dari segala hal yang ada, wajar jika Indonesia menjadi salah satu negara dengan basis supporter terbesar. Maka tak heran juga kalau timnas Indonesia juga disebut sebagai tim dengan salah satu popularitas terbesar di dunia. Sebagai gambaran betapa besar popularitas skuad timnas Indonesia, The Athletic juga menggunakan data yang menunjukkan jumlah followers skuad timnas di laga kontra Australia, di mana starting line up-nya jika di total memiliki jumlah followers mencapai 29 juta. Tentu angka itu terbilang sangat besar. Bahkan jika dibandingkan dengan skuad timnas Amerika yang hanya memiliki total followers 1,5 juta di starting line up mereka. Itu sangat beda jauh. Dan masih menurut media yang sama, bergabungnya dua bintang muda Eredivisie yakni Mace Hilgers dan Eliano Reinders dianggap akan membuat jalan Indonesia ke Piala Dunia makin terbuka lebar. Nah, khusus Mace Hilgers, The Athletic juga secara khusus menyoroti Mace. Ia akan main melawan Oosterwolde dalam ajang Liga Eropa antara FC Twente versus Fenerbahce. Menurut The Athletic, pertemuan dua kawan lama itu disinyalir akan menjadikan Mace sebagai pemain sekaligus agen tak tertulis bagi PSSI. Sebab menurut kabar yang ada, kalau Jadon bersama Ian Maatsen masuk ke dalam daftar berikutnya yang akan dinaturalisasi bersama nama-nama lain seperti Kevin Dix, Cero, Mauro Zelstra, serta Miliano Jonathan. Tentu bukan hal yang mustahil bagi Jadon buat memutuskan gabung Indonesia atas dalam tanda kutip bujukan sang kawan lama. Ya, perihal Jadon, peluang PSSI buat menaturalisasi pemain ini cukup terbuka. Apalagi setelah namanya kembali tak masuk timnas Belanda. Ya jelas harapan itu makin besar. Apalagi Jadon juga mengakui kalau ia memang dihubungi PSSI perihal rencana naturalisasi. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu, saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional. Kata Jadon dikutip dari Elle Football. Sementara itu, kabar soal merapatnya Jadon juga diawasi betul oleh media Vietnam Soha. Yap, Soha meyakini salah satu nama besar yang disebut oleh Arya Sinulinga adalah Jadon, bek andalan Jose Mourinho di Fenerbahce. Dan jika itu terjadi, maka sudah pasti lini belakang Indonesia akan benar-benar jadi salah satu yang terbaik di Asia. Murid pelatih Jose Mourinho di Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, menghadapi kemungkinan masuk ke timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong. Bintang bertahan ini bukanlah nama yang asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Saat tim U20 Indonesia bersiap mengikuti Piala Dunia U20, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia dikabarkan sempat mendekati Jadon Oosterwolde, bek yang saat itu bermain untuk FC Twente, tulis media Vietnam Soha. You think I don't know when you're lying. You're at the club and phone's on silent. I'm worried sick, but you don't give a fuck. And my dad will mess you up. Gotta take my balls and run. Yeah, yeah. And I won't miss you much. Baby, share a playlist to remind us both of good times. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja segala sorotan yang ada gak berdampak negatif bagi semua elemen timnas secara umum. Malah yang ada, ini harus jadi motivasi lebih untuk meraih hasil terbaik, kan gitu. Nah, untuk sekarang ini, fokus utama jelas tertuju pada laga melawan Bahrain serta China. Dan Coach Shin udah memanggil 27 pemain resmi yang akan dibawa. Terlihat sebagian besar masih merupakan nama-nama yang biasa. Hanya saja Justin Hubner kali ini nggak masuk karena cedera. Sedangkan Mace dan Eliano kayaknya bakal langsung debut. Yang bikin menarik, kembalinya Jordi Amat serta Malik Rizaldi ke dalam tim pasca cedera. Mudah-mudahan bisa membantu tim secara umum ya. Kemudian buat Elkan Bagot, namanya kembali nggak ada. Dan kami pun nggak mau berasumsi macam-macam. Karena yang kami tahu, Elkan masih dalam pemulihan cedera. Perihal friksinya dengan Coach Shin dan sebagainya, biarlah itu urusan mereka ataupun federasi. Yang jelas, kami ingin semuanya menatap laga melawan Bahrain dan China dengan optimis. Abaikan segala hal yang bisa merusak ketenangan tim, termasuk ya barisan sengkuni yang berkedok nasionalis. So, tetap semangat tim Garuda, semoga berhasil pulang dengan poin maksimal. Dan buat Mace Hilgers, ayo ajak temenmu biar mau berjuang bareng-bareng lagi menggapai mimpi Piala Dunia. Ngarep dikit? Boleh sih ya.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.